Selamat datang di video kelompok kami. Kami adalah kelompok 4 yang akan membahas tentang komoditas pertanian melon. Budidaya melon merupakan salah satu sektor pertanian yang memiliki potensi ekonomi tinggi di Indonesia. Melon adalah komoditas hortikultura yang diminati oleh masyarakat karena gizi yang tinggi dan rasa yang manis. Permintaan pasar terhadap buah melon terus meningkat, baik dari pasar domestik maupun internasional, sehingga membuka peluang besar bagi petani untuk meningkatkan produksi dan kualitas melon. Namun, proses budidaya melon memerlukan perhatian khusus pada berbagai faktor seperti kualitas tanah, iklim, teknik penanaman, pengairan, dan pengendalian hama. Variasi dalam kondisi lingkungan serta pemanfaatan teknologi budidaya yang kurang optimal seringkali menjadi tantangan bagi petani untuk mencapai hasil panen yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap proses tanam-menanam melon agar dapat menghasilkan strategi budidaya yang lebih efisien dan produktif. Melalui video ini, kami akan menjelaskan proses budidaya melon, mulai dari penanaman hingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Budidaya melon dimulai dengan memilih benih unggul. Benih yang berkualitas akan sangat menentukan hasil akhir dari buah yang dihasilkan. Untuk mendapatkan
Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar komoditas melon yang melibatkan banyak hal mulai dari satu. Produksi melon. Produksi melon bergantung pada kondisi iklim. Daerah tropis dan subtropis menjadi penghasil utama melon. Musim tanaman melon berpengaruh pada pasokan. Jika musim yang optimal, harga stabil. Namun, gangguan cuaca atau musim yang buruk dapat menyebabkan fluktuasi pasokan. Penggunaan teknologi modern seperti irigasi, penggunaan pupuk, serta praktik pertanian yang baik dapat meningkatkan produktivitas melon. 2. Permintaan melon dipengaruhi oleh preferensi konsumen, domestik, dan internasional. Dengan meningkatnya pola hidup sehat, buah-buahan seperti melon yang kaya akan vitamin dan air menjadi lebih diminati konsumen. Melon tergolong komoditas yang sensitif terhadap perubahan harga. Harga melon yang terlalu tinggi bisa menekankan permintaan pasar. 3. Harga melon sangat dipengaruhi oleh faktor musiman. Kualitas hasil panen serta biaya produksi, seperti pupuk dan tenaga kerja, dapat mengalami peningkatan jika terjadi gagal panen atau gangguan distribusi. Melon rentan terhadap berbagai penyakit tanaman yang dapat merusak hasil panen. Penyakit yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan produksi secara signifikan. 4. Persaingan dengan buah lain. Konsumen dapat beralih ke buah-buahan lain jika harga melon terlalu tinggi. Oleh karena itu, melon harus bersaing dengan buah-buahan seperti semangka, pepaya, dan lainnya. 5. Melon termasuk buah dengan masa simpan pendek, memerlukan rantau pasokan yang efisien dan cepat. Biaya logistik seperti transportasi dan penyimpanan mempengaruhi harga di pasar. Selanjutnya, pengembangan dan inovasi di masa depan untuk komoditas melon memiliki beberapa peluang yang diantaranya. 1. Pengembangan varietas unggul. Inovasi dalam pengembangan varietas melon yang lebih tahan terhadap penyakit, hama, dan perubahan iklim merupakan peluang besar. Penggunaan teknologi bioteknologi seperti KRI, SPR, dan rekayasa genetika dapat membantu menghasilkan varietas yang lebih kuat, lebih manis, dan lebih tahan lama dalam penyimpanan. 2. Dengan kemajuan teknologi pertanian presisi, petani dapat mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida melalui pemantauan kondisi lahan secara real-time menggunakan drone, sensor, dan AI, memungkinkan peningkatan efisiensi produksi melon sekaligus mengurangi dampak lingkungan. 3. Tantangan perubahan iklim dan keterbatasan lahan. Teknologi hidroponik dan aeroponik menawarkan peluang untuk menanam melon di area dengan lahan terbatas atau kondisi tanah yang kurang subur, memungkinkan pengendalian nutrisi yang lebih baik dan produksi yang lebih efisien. 4. Mengembangkan pengelolaan melon menjadi produk turunan seperti jus, makanan ringan sehat, atau es krim berbasis melon dapat meningkatkan nilai tambah. Selain itu, penelitian tentang pemanfaatan limbah melon seperti kulit dan biji sebagai produk bernilai ekonomi seperti pupuk organik atau bahan kosmetik juga dapat dikembangkan. Permintaan terhadap buah-buahan segar termasuk melon diperkirakan akan terus meningkat. Pengembangan dalam branding dan pemasaran produk melon termasuk produksi Baik, di organik sini juga saya akan menjadi peluang menarik. menjelaskan tentang masalah Dengan yang adanya dihadapi inovasi dalam dalam teknologi budidaya dan pertanian, pemasaran pengolahan, dalam serta komoditas pemasaran, melon. komoditas Yang melon ada di memiliki potensi Sidoarjo. untuk tumbuh Yang lebih pertama pesat adalah dan cuaca berkelanjutan di dan masa iklim. depan. Melon sangat sensitif terhadap perubahan cuaca. Cuaca ekstrim seperti hujan deras atau kekeringan dapat mengurangi hasil panen dan kualitas buah. Penyakit dan hama yang pertama. Serangan hama dan penyakit seperti embun, tepung, dan kutu dapat mengancam produksi melon, menyebabkan kerugian pada petani. Akses pasar. Petani seringkali kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas karena kurangnya jaringan distribusi dan informasi pasar. Nah, ada solusinya dari aspek sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu yang pertama, pelatihan pertanian berkelanjutan, mengadakan pelatihan untuk petani tentang teknik budidaya yang efektif dan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak cuaca ekstrim dan serangan hama. Yang kedua, penggunaan teknologi pertanian, menerapkan teknologi seperti irigasi, tetes, dan aplikasi monitoring tanaman untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang terakhir, solusi dan aspek kelembagaan sendiri dengan cara yang pertama, pembentukan koperasi, mendorong pembentukan koperasi petani melon untuk meningkatkan daya tawar dalam pemasaran dan akses ke sumber daya. Yaitu yang kedua, kemitraan dengan lembaga pemerintah, mengajak lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan dukungan dalam hal pelatihan, akses informasi, dan bantuan finansial. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kendala dalam budidaya dan pemasaran komoditas melon dapat diatasi sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan. Kesimpulan, pasar melon baik domestik maupun internal memiliki potensi yang besar, terutama dengan meningkatnya permintaan buah segar dan produksi olah berbasis buah-buahan. Namun, tantangan dalam produksi, pengendalian hama dan logistik perlu diatasi untuk memastikan melon dapat kompetitif di pasar. Diversifikasi produksi, inovasi teknologi, peningkatan kualitas dapat menjadi kunci untuk meningkat meningkatkan daya saing melon di pasar lokal global. Pertumbuhan permintaan melon di pasar lokal didorong oleh permintaan konsumsi buah segar, inovasi produk, namun seperti melon organik, tantangan seperti fluktuasi harga dan pesaing dari buah lain tetap ada. Di pasar global, melon dari negara-negara penghasil seperti China, Turki, Amerika Serikat menunjukkan kinerja baik. Ekspor melon terus meningkat, terutama pasar Eropa dan Asia yang menawarkan potensi keuntungan. Pasar internal menawarkan peluang besar untuk ekspor. Negara mengimpor melon terbesar masuk di Jepang, Amerika Serikat, negara-negara Eropa. Standar kualitas sertifikat di pasar internasional. Isu iklim cuaca yang mempengaruhi hasil panen, perubahan preferensi konsumen, dan kebijakan pedagang juga dapat mempengaruhi pasar melon. Secara keseluruhan, baik pasar domestik maupun internasional menunjukkan prospek cerah, meskipun memerlukan strategi pemasaran dan manajemen rantai pasok dan efektif untuk mengatasi tantangan yang ada.